Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah bimbingan dan konseling. Jadi kenapa sih ada bimbingan dan konseling? Awalnya dari mana gitu ya. Jadi awalnya bimbingan dan konseling itu muncul di Amerika. Ini mulai pertama kali diberikan oleh J.S. B. Davis pada sekitar tahun 1898 sampai 1907. Jadi beliau bekerja sebagai konselor sekolah menengah di Detroit. Dalam waktu 10 tahun ia membantu mengatasi masalah-masalah pendidikan moral dan jabatan siswa. Eh, Pada tahun 1908, Frank Parson mendirikan Vocational Bureau untuk membantu para remaja memilih pekerjaan yang cocok bagi mereka. Jadi eh, pada tahun 1908, Frank Parson banyak menemukan remaja-remaja yang kesulitan untuk mencari pekerjaan gitu ya. Banyaknya dari remaja-remaja tersebut yang tidak bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, atau mereka tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kualifikasi atau persyaratan dari sebuah pekerjaan. Nah, di sini Frank Parson itu membantu para remaja tersebut agar bisa menemukan pekerjaan yang cocok dengan dirinya, atau bagaimana bisa memenuhi prasyarat yang dibutuhkan oleh lingkungan pekerjaan. Nanti Frank Parson itu dikenal sebagai bapak bimbingan dan konseling. Kemudian dengan teorinya itu ada teorinya konseling trade and factor gitu ya. Jadi memang antara J.S.B. Davis sama Frank Parson ini yang lebih dikenal dan dianggap sebagai pendiri guidance dan counseling itu adalah Frank Parson. Kemudian di tahun 1913 berdiri National Vocational Guidance di Grand Rapids. Nah, bimbingan dan konseling atau bimbingan awalnya ini ketika Frank Parson itu mendirikan Vocational Bureau ini, itu lebih kepada bimbingan pekerjaan gitu ya. Kemudian ketika berlanjut di tahun 1913, kemudian berkembang lagi di tahun 1950, itu mulai ada perluasan tidak hanya pada bimbingan tidak hanya pada bimbingan pekerjaan saja. Jadi memang di Amerika Serikat itu pesatnya itu di tahun 1950-an, kemudian terus berkembang sampai saat ini. Nah, sekarang gimana sih dengan perkembangan di Indonesia? Jadi kalau di Amerika itu tadi sudah muncul dari awal 1908 atau kadang atau sebelumnya itu 1800-an gitu ya. Nah, di Indonesia itu baru muncul itu di tahun 62-an. 60-an lah ya. Itu pun hasil dari kunjungan beberapa pejabat kementerian ke Amerika, kemudian pulang dari Amerika itu mereka menginstruksikan untuk melakukan bimbingan dan konseling. Tapi dulu awalnya namanya bimbingan penyuluhan. Jadi pada awal tahun 1960 di beberapa sekolah itu sudah melakukan bimbingan, tapi terbatas pada bimbingan akademis. Nah, tahun 1963 jurusan bimbingan dan penyuluhan itu dibuka oleh
di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan yang sekarang itu namanya UPI, dengan nama jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Ini untuk mengakomodir lahirnya kurikulum gaya baru itu tahun 1964 yang mengharuskan dilaksanakan program bimbingan dan penyuluhan. Nah, istilah bimbingan penyuluhan itu mulai populer di tahun 1970-an. Awalnya bukan bimbingan konseling tapi bimbingan penyuluhan. Nah, di sini kemudian banyak dikritisi oleh petugas bimbingan pada saat itu di dalam wadah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia untuk merumuskan arti konseling, karena ketika menggunakan sebenarnya konseling itu padanan katanya apa gitu ya. Nah, sebelumnya kan diistilahkan dengan penyuluhan. Tapi ternyata penyuluhan itu kata itu banyak digunakan misalnya untuk penyuluhan narkotika, penyuluhan pertanian, penyuluhan gizi gitu ya. Artinya kata itu sangat umum dan kurang tepat untuk menggambarkan arti konseling. Nah, di sini petugas bimbingan Indonesia itu mulai merumuskan sebenarnya konseling itu artinya dalam Indonesia itu apa? Karena sekali lagi karena kata penyuluhan itu dianggap umum dan jadi mirip dengan kata bimbingan gitu ya. Sedangkan dalam konteks arti bimbingan dan konseling itu berbeda artinya. Maka akhirnya mereka disepakati konseling itu tetap dengan kata konseling gitu ya, hanya diadaptasi ke dalam tulisan bahasa Indonesia, kemudian guidance itu diartikan bimbingan. Nah, artinya penyuluhan itu sekali lagi dianggap sama dengan bimbingan sehingga tidak bisa menggambarkan kata konseling. Nah, makanya kemudian di tahun-tahun berikutnya istilah bimbingan penyuluhan diganti menjadi BK gitu ya. Dan organisasi profesinya juga berubah menjadi APKIN, itu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Tapi memang kalau untuk orang-orang yang memang yang merasakan kurikulum dahulu selalu bilang bahwa BK atau BP gitu ya. Padahal pengertiannya itu sudah berbeda. Mungkin itu saja gambaran sekilas mengenai sejarah bimbingan konseling, baik itu di Amerika dan Indonesia. Untuk selanjutnya bisa lihat juga video-video yang lain di YouTube Iman Simra. Kalaupun mau kontak bisa di email nurjamaniman@gmail.com. Terima kasih.